Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman IPS kelas 8 tema 4 Pembangunan Perekonomian Indonesia bagian A, kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. 1. Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. A. Warisan masalah ekonomi kolonial. Mewarisi utang kolonial yang besar menghadapi hiperinflasi dan blokade ekonomi Belanda. B. Upaya awal pemulihan ekonomi. Pembatasan pinjaman baru hanya untuk pengeluaran produktif, peningkatan penerimaan pajak, optimalisasi peran BUMN. C. Langkah-langkah inisiatif ekonomi. Program pinjaman nasional mendapat dukungan rakyat. Diplomasi beras ke India menghasilkan pengakuan internasional. Pembentukan BTC dan pembukaan jalur dagang langsung melalui Sumatera. D. Masa demokrasi parlementer. Masalah jangka pendek, inflasi tinggi dan biaya hidup meningkat. Masalah jangka panjang, pertumbuhan penduduk pesat dan kesejahteraan rendah. Kebijakan penting. Gunting Saprudin, pemotongan nilai uang untuk mengatasi inflasi. Gerakan Benteng, mendukung pengusaha pribumi tapi kurang berhasil. Perundingan Pinek gagal, menyebabkan nasionalisasi perusahaan Belanda. E. Masa demokrasi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin. Negara mengontrol alat produksi dan distribusi. Dibentuk Depernas, kemudian Bappenas untuk perencanaan pembangunan. Kebijakan ekonomi, devaluasi mata uang dan pembekuan simpanan bank. Deklarasi ekonomi Dekon sebagai dasar ekonomi mandiri. Proyek-proyek mercusuar menyebabkan pemborosan dan hiperinflasi. Yang kedua, kehidupan ekonomi masa Orde Baru. A. Tujuan utama, menstabilkan ekonomi dan menurunkan inflasi, memulihkan keuangan negara dan mencukupi kebutuhan pokok rakyat. B. Program ekonomi, jangka pendek, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Jangka panjang, pelita, rencana pembangunan 5 tahun dalam 6 tahap. C. Landasan kebijakan pembangunan, trilogi pembangunan, stabilitas, pertumbuhan, pemerataan. 8 jalur pemerataan. D. Faktor pendukung keberhasilan, stabilitas politik, kualitas SDM, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang ketiga, kehidupan ekonomi pada masa reformasi. A. Latar belakang, krisis moneter 1998 menyebabkan runtuhnya ekonomi nasional. B. Dampak krisis, nilai tukar rupiah anjlok, banyak perusahaan bangkrut, PHK massal dan meningkatnya kemiskinan. Harga kebutuhan pokok melonjak. C. Upaya pemulihan. Pemerintah menerapkan berbagai pendekatan ekonomi di setiap periode pemerintahan. D. Ciri khas masa reformasi. Pertumbuhan ekonomi digital, peran besar IPTEK dalam menghilangkan batasan geografis lewat platform online. Sekian dulu ya adik-adik pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.